Salam sejahtera pemirsa budiman, bahagia jumpa kembali saudara dalam Dimensi Iman Kristiani. Acara yang melalui pelayanan media Antioquia Pama, kami rancang, kami kemas, kami siapkan khusus bagi saudara, guna gali pertanyaan, cari jawaban perihal berbagai fenomena dalam keseharian kehidupan kekristenan kita. Saudara, Alkitab berbagi buat kita usaha dalam keterbatasan pemahamannya sebagai manusia ketika berniat baik, bermotif baik, jaga tabut perjanjian untuk tidak sentuh tanah, kemudian Tuhan hukum dan mati. Seakan-akan Tuhan ciptakan precedence hukuman mati buat kita. Saudara, kita akan angkat topik hukuman mati jadi pokok bahasan dalam bincang-bincang kita di Dimensi Iman Kristiani hari ini. Dan untuk itu sudah hadir bersama kita kedua narasumber kita, Yuke dan An-An. Shalom Yuke. Halo Anis. Shalom An-An. Salam Nis. Saudara, kita akan gali semua pertanyaan, kita akan kejar semua jawaban, dan untuk itu sudah hadir bersama kita, Pendeta Pikman Sirait. Shalom Pak Pikman. Ya, shalom Anis. Lagi-lagi kita ketemu di Dimensi Iman Kristiani. Terus doakan kita susah, senang bisa melayani, menjelajah berbagai pikir yang sangat merangsang keimanan kita, untuk kita mengetahui dengan tepat apa sebetulnya yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup ini. Hukuman mati boleh apa tidak? Sebuah pertanyaan yang menarik untuk kita ulas, dan itu akan jadi pokok diskusi kita. Namun sebelum lanjut, kita akan berdoa dulu, dan saya minta Yuke untuk pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Allah Bapa dalam kerajaan surga yang memiliki bumi ini, menciptakan dan menjadi berkat untuk kami. Kami berdoa untuk acara ini Tuhan memimpin supaya ada pencerahan baik melalui firman-Mu maupun melalui diskusi, supaya topik hukuman mati boleh membuat pikiran kami mengenai kasih Tuhan terhadap hidup kami. Kami serahkan waktu ini hanya kepada biar Tuhan yang bertakhta. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Saudara, saya sengaja mengambil dulu dari Ibrani, tetapi dengan cerita atau ungkapan latar belakang perjanjian lama. Dikatakan di dalam Ibrani pasal yang 10, Ibrani pasal yang 10 ayat 27 dan seterusnya. Dari 26, maafkan saya 26 ya. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang menghanguskan semua orang durhaka. Jika ada orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian, yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Maka dikatakan di sana, saudara yang kekasih, bahwa zaman Musa ada satu peraturan yang mengakibatkan orang bisa dihukum mati. Ya, misalnya seorang perempuan ketahuan berzina, dirajam sampai mati. Ya, gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa. Kalau kau membunuh orang, kamu akan dibunuh, dan seterusnya. Jadi hukuman mati menjadi semacam satu konsekuensi terhadap perbuatan yang dilakukan, dan banyak sekali perbuatan-perbuatan yang bisa masuk dalam ranah hukuman mati tadi. Iya, ketika orang diketemukan berbuat zina, sebetulnya itu di dalam konteks bagi orang Yahudi adalah sebuah, bukan cuma perselingkuhan seperti yang kita pahami, tetapi itu lebih kepada kenajisan di dalam hidup keberimanan yang seharusnya, begitu ya, sebagai orang pilihan, sehingga konsekuensi hukumnya menjadi hukuman mati, begitu. Nah, begitu pula jangan membunuh dan seterusnya. Nah, kalau kita melihat di dalam bacaan tadi, lebih lagi dikatakan kalau tentang anak Allah, jangan engkau kemudian mengabaikannya. Bahkan dikatakan kalau sampai kemudian ada orang bisa melindungi atau lolos dari hukum, Tuhan akan melakukan pembalasan atasnya. Hukuman apa? Lagi-lagi mati. Tetapi nanti di neraka, kan begitu ya, di mana dikatakan ratap gigi, kertak tangisan terdengar. Karena itu saudara, apa yang digambarkan dalam kitab Ibrani bukan lagi membicarakan sebetulnya hukuman mati yang ada atau berlaku pada zaman Musa, tapi justru mengcompare kalau di masa Musa saja ada hukuman mati atas kesalahan terhadap manusia, bagaimana lagi kesalahan terhadap Tuhan. Itu maksudnya. Melanggar kesucian Tuhan pasti hukumannya akan menjadi sangat serius. Nah, tetapi di dalam Galatia pasal yang ketiga, bagaimana dijelaskan kepada kita bahwa Kristus telah mati di dalam keterkutukan, begitu ya. Sehingga dikatakan ayat 13-14 dari Galatia 3, Kristus telah mati menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib.
Yesus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Ini akan menjadi bagian menarik yang akan kita ulas, saudara. Bagaimana sebetulnya hukum yang begitu jelas tentang mati itu menjadi tidak jelas atau tidak boleh di dalam perjanjian baru. Di mana korelasinya? Saya pikir ini akan menjadi diskusi yang menarik yang coba ditawarkan Anies kepada kita. Begitu, Anies. Ya, terima kasih Pak Bigman. Yuke, Ya. kita mulai dari yang paling dasar, kita mulai dari yang paling mudah kita semua mengerti. Setujukah hukuman mati? Satu sisi saya setuju. Kadang-kadang gregetan juga lihat misalnya ada ketidakadilan yang benar-benar di depan mata kita begitu ya, tetapi seperti nggak percaya dan barangkali dengan hukuman mati lalu proses itu bisa jerah. Misalnya yang seperti kita lihat di China, karena hukuman mati lalu korupsi itu begitu cepat menurun begitu ya dan menjadi lebih baik. Barangkali ada sisi-sisi tertentu yang bagus juga untuk dijalankan secara rasional gitu dan terbukti pula ini bekerja secara fakta hidup sehari-hari ya. Ya, paling tidak itu argumentasi yang dipakai oleh kebanyakan mereka yang memang mendukung hukuman mati. Pak An, sepakat dengan Yuke? Saya agak sedikit beda, Bu. Hidup adalah kesempatan. Selama ada kehidupan, disitulah ada kesempatan. Ya, dari yang tadinya jahat bisa berubah menjadi baik. Ya, karena kesadaran yang mendalam bisa. Tetapi apakah kesempatan itu ada nggak untuk hidup? Nah, kalau ada hukuman mati, hukuman itu dijalankan, kesempatan sudah tidak ada lagi. Jadi second chance untuk berubah hilang. Kita akan kembali barangkali ke argumentasi kita masing-masing ya. Kita tanya dulu Bapak Pendeta. Pak Bigman, faktanya Tuhanlah yang memulai dan menciptakan preseden hukuman mati. Bagaimana makna itu, Pak Bigman? Perspektif kita adalah pertama mungkin apa yang dikatakan Yuke menarik begitu ya. Kalau kita melihat kejahatan lalu ternyata hukuman mati memberi efek terhadap turunnya kejahatan. Satu sisi kan memerangi kejahatan bagus juga. Di sisi lain kalau kita bicara opportunity untuk orang bertobat kan bagus juga. Tapi yang jadi persoalan adalah apakah memang betul kalau dihukum mati kejahatan turun? Lalu yang kedua, apakah betul kalau dikasih kesempatan orang itu berubah? Nah, ini akan menjadi ruang-ruang lagi yang tetap saja akan menjadi satu diskusi panjang lebar, sangat tergantung kepada kepentingan-kepentingan di mana kita berdiri. Apakah itu anggota keluarga kita atau bukan dan seterusnya. Ya. Nah, kenapa Tuhan membuat hukuman mati itu persoalan yang sangat serius. Nah, harus kita pahami dalam pemahaman teologis. Ini bukan sekedar legalitas di mana hukum mati sah karena Tuhan yang bikin. Bukan. Hukuman mati ini adalah merupakan cerminan kejatuhan manusia ke dalam dosa. Di mana kemudian dosa mengakibatkan apa? Maut. Jangan makan buah itu, kau makan mati. Sehingga gambaran itu dikoaktualisasikan dalam hukum. Sehingga dosa-dosa tertentu yang dianggap menjadi dosa yang menajiskan secara luar biasa itu mendapatkan hukuman mati. Nah, jadi hukuman mati dalam PL itulah gambaran teologis kepada kemurkaan Allah terhadap dosa. Nah, makanya dia terus bergerak. Mata ganti mata, gigi ganti gigi, tapi nyawa ganti nyawa. Nah, ini menjadi konsekuensi-konsekuensi yang terjadi kalau kamu berbuat itu. Akibat yang kamu buat adalah suatu dosa yang akan kamu terima. Mata kamu ambil, mata kamu diambil. Kamu makan buah itu, ya kamu mati. Kamu ambil mata itu, ya kamu kehilangan mata. Kamu ambil nyawa itu, ya kamu kehilangan nyawa, gitu kan ya. Sehingga itu menjadi konsekuensi logis dalam perspektif teologis tadi. Sehingga dalam perjanjian lama, orang hidup diajarkan betapa akibat perbuatan Adam Hawa dalam dosa tadi mengakibatkan seluruh struktur kehidupan ini dibayang-bayangi oleh kematian yang mengerikan, begitu. Nah, makanya Tuhan bikin untuk pembelajaran kita. Lalu Pak, Tuhan tidak berubah dulu, sekarang, dan selamanya. Bagaimana maknai itu ya Pak? Dalam pengertian Tuhan tidak berubah, betul Tuhan tidak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Lalu kenapa perjanjian baru jadi boleh atau tidak boleh misalnya begitu kan? Kalau kita gambarkan. Maka kita melihat sebetulnya perspektif tadi itu adalah perbuatan manusia yang mengakibatkan kematian. Lalu Tuhan bilang ini hukumnya. Kalau gini jadi gini. Kenapa? Karena sebetulnya kualitas manusianya sebagai orang berdosa ini. Nah, ketika Kristus dalam rencana yang tidak berubah juga, ia menyatakan diri menebus dosa manusia. Galatia bilang seluruh kutuk karena hukum Taurat ditanggungnya. Maka dia menanggung seluruh akibat dalam sistem tadi, kematian tadi. Sehingga dia pernah juga berkata, kalau kau dengar dulu mata ganti mata, sekarang kau berkata tampar pipi kanan kasih kiri. Ya, itu adalah dalam khotbah di bukit. Maka semua kutuk hukum Taurat, risiko-risiko yang muncul, mata ganti mata nggak berlaku, begitu pula nyawa
Ganti nyawa nggak berlaku karena Kristus sudah memberikan nyawanya untuk membereskan seluruh akibat daripada hukum akibat daripada dosa yang terekspresi dalam hukum Taurat. Sehingga dalam hukum kasih karunia pengampunan Allah menjadi nyata. Sehingga tidak lagi dikenal konsep hukuman mati itu. Tetapi tetap nanti ini akan menjadi sekelompok orang. Kelompok lain lagi ngeliat prasoposisi yang berbeda lagi kan gitu ya. Nah ini akan jadi masalah lagi. Dalam antropologi sosial saja tadi misalnya Yuka Manan sudah memberikan pandangan yang berbeda kan. Dan dua-dua mempunyai argumentasi yang kuat. Dalam perspektif teologis sudah akan menjadi lain lagi nanti urusannya. Begitu. Masalahnya itu kan nggak semua orang adalah orang Kristen. Dan nggak semua orang yang Kristen pun memiliki pemahaman yang tepat seperti tadi Pak Bigman sampaikan. Lalu korelasi ini kan hukuman mati terhadap keseluruhan dunia nih. Patokan apa yang kita mesti lakukan gitu kan di dalam suatu negara nih. Artinya hukuman mati kan negara nih yang menentukan gitu ya. Ini yang menarik itu memang Pak. Kalau dulu kita lihat perjanjian lama itu kan Tuhan menghukum langsung. Ya. Sementara sekarang itu kan melalui lembaga kenegaraan ya. Nah sekarang adanya suatu putusan hakim yang telah mempunyai hukuman tetap, nah itu baru bisa dilaksanakan eksekusi. Nah itu pun juga masih diberi kesempatan untuk mengajukan ke presiden. Ke presiden, gerasi. Ya seperti itu. Jadi sedemikian rupa berjalan bahwa hukuman mati ini lama-kelamaan memang berangsur-angsur dipersulit kondisinya. Bahkan dari kalau saya tidak salah 111 negara di dunia ini sudah menentang hukuman mati, hanya tinggal 84 yang masih melaksanakan hukuman mati termasuk Indonesia. Saya ingin kembali ke Yuke dan An sebetulnya, tapi sebelum itu saya ingin bertanya yang tadi Pak Bigman bagi buat kita. Kan di perjanjian baru Tuhan sudah ajarkan kalau ditampar pipi kanan berikanlah pipi kiri. Pak Bigman, kalau argumentasi itu yang dipakai, harusnya kan argumentasi itu dipakai secara konsisten, bukan hanya untuk penghapusan hukuman mati, harusnya itu dipakai secara konsisten buat semua hukuman yang lain. Dan lagi, apakah Tuhan Yesus pernah secara eksplisit misalnya membatalkan hukum rajam yang Tuhan katakan pada waktu itu adalah siapa yang tidak bersalah, siapa yang paling suci kira-kira, lemparkanlah batu yang pertama. Artinya kalau faktanya kita semua memang tidak ada yang suci, seharusnya tidak pernah boleh ada hukuman. Maknanya kan lebih di situ, bukan di pembatalan hukum rajamnya sendiri. Kok kita nggak konsisten ya Pak Bigman? Bukan nggak konsisten. Nah ini menarik. Tampar kanan kasih kiri semangat individu yang harus dihidupkan. Bagaimana kita menegakkan kebenaran dengan menanggung konsekuensi karenanya. Kalau kita mau menegakkan kebenaran, ada konsekuensi. Kalau orang menampar pipi kanan kamu itu dengan tangan kiri, itu salah. Artinya kamu tidak santun, tidak sopan. Kalau mau nampar itu pakai tangan kanan, itu yang sopan. Kena kiri kan. Nah untuk kasih tahu dia sopan, masa kanan saya sudah ketampar, kirinya kena lagi gitu. Nah untuk memberikan sebuah kebenaran, menegakkan ada sebuah konsekuensi. Itu individu semangat harus dihidupkan. Nah sementara legalitas hukum, Tuhan tidak pernah Yesus tidak pernah mengabaikan itu. Jadi hukum tetap dijalankan, tetapi harus dengan adil. Pada waktu dia dihakimi, dia bilang kalau kamu mau menghakimi, hakimilah dengan adil. Ada data, ada faktanya, ada bukti-buktinya. Oke. Ada saksinya, sah itu. Tuhan juga akui itu jadinya begitu. Nah, tetapi kan kita bilang tadi, kutuk hukum Taurat yang diekspresikan di dalam hukuman mati tadi sudah ditanggung Kristus di atas kayu salib. Sehingga kemudian kita tidak lagi perlu melakukan itu. Itu mestinya. Nah, karena itu kalau kita melihat di situ justru ini adalah satu garis yang sangat konsisten, bukan tidak berubah. Tetapi ini bergerak secara progresif ke arah penggenapan yang tepat. Makin sempurna di garis yang sama. Di dalam ketidaksempurnaan PL karena belum ada kematian yang sempurna tadi, risikonya kematian. Sesudah mati sempurna tidak ada kematian. Jadi itu satu benang merah yang justru tampak. Tetapi konsekuensinya kan berubah karena bukan hukumnya berubah, tapi karena ada kematian Kristusnya yang mengubah. Dengan sebelum kematian Kristusnya. Nah, sehingga menjadi pertanyaan, memang kan nggak semua orang Kristen, nggak semua orang bisa terima misalnya kan. Saya setuju sekali dengan kalimat itu. Karena itu menjadi pertandingan sebetulnya adalah pertandingan ide kan. Logika pikir yang kita beradu. Karena misalnya orang dari perspektif agama lain bahkan menganjurkan hukuman mati misalnya. Kalau perlu bunuh itu orang kan begitu. Nah,
Di dalam hal seperti ini, disinilah kita beradu argumentasi untuk mewujudkan kuatnya kayak apa. Tapi kalau kita balik misalnya memandang dari kutub yang coba disampaikan oleh Anan tadi, soal opportunity, ya, sehingga kalau itu mereka nggak ada kesempatan, maka saya pikir dua-dua harus diperhatikan dengan cara begini. Misalnya korupsi. Korupsi saya setuju dihukum seumur hidup. Tapi minimalnya dong. Jangan minimal 3 tahun. Minimal 10 tahun. Nah, lalu jangan cuma hukum badan dong. Hukum administrasi. Uang yang dituduhkan di korupsi harus dikembalikan. Asetnya disita semua. Dimanapun itu akan dilacak. Dari anaknya, misalnya bapaknya ke anaknya dilacak. Harta anak ini dari mana? Dari bapaknya. Sikat semua yang berkaitan dengan itu. Kalau itu keringat anaknya, biarkan. Harus adil juga kan? Tapi dilacak semuanya. Coba lakukan. Saya pikir orang juga kapok. Ngapain ya korupsi kalau ketangkap miskin juga? Nggak perlu hukum mati misalnya. Tetapi juga sama kesempatan tadi. Supaya dia berubah, justru harus dihukum. Kalau nggak dihukum, dia juga nggak berubah. Tapi memang betul, kalau mati kan selesai. Gitu. Nah, tetapi lepas daripada tadi pertimbangan antropologi, sosial tadi, jadi yang lebih penting adalah teologis. Nah, tetapi bukan berarti kasih Kristus mengabaikan disiplin. Ya, artinya secara teologis Pak Bigman yang jadi acuan kita memang perintah Tuhan untuk jangan membunuh. Enggak juga, karena perintah jangan membunuh itu justru munculnya di mana? Perjanjian Lama, betul. Saya mau kesana, hukuman mati pun di Perjanjian Lama. Jadi harus hati-hati juga memandang itu, bukan itunya. Maka jangan membunuh di Perjanjian Lama. Orang Israel boleh perang nggak? Boleh perang. Mereka. Boleh membunuh nggak? Membunuh malah disuruh. Perang. Bunuhlah mereka sampai habis. Sampai banyak orang bertanya, ini gimana sih Alkitab? Tuhan bilang jangan bunuh tapi boleh bunuh. Komunitas jangan membunuh adalah pada orang pilihan. Jangan sekali-kali mengambil nyawa orang pilihanku. Itu urusanku untuk membalaskan pada mereka, gitu loh maksudnya. Sehingga itu proteksi terhadap orang Israel di lingkungan internal mereka. Nah, orang yang bukan Israel pada waktu itu disimbolkan sebagai dosa. Dosa ini najis, jadi boleh dibunuh. Dosa itu malah habis seakar-akarnya. Jangan sampai sisa tuh. Kedengarannya kan bengis, kejam. Jangan lupa, ini adalah satu situasional pra perjanjian baru menunjukkan betapa rapuhnya manusia, betapa berdosanya manusia, betapa parahnya manusia. Karena mestinya sih bukan sebagian saja yang dibunuh, yaitu yang dianggap dosa. Semua manusia pun mati, mestinya. Sampai nanti orang pilihan pun yang terlibat secara hitungan darah tadi, ternyata yang tidak original pilihan. Nah, itu di perjalanan padang gurun banyak yang dipagut ular, ditelan bumi, dan seterusnya. Tuhan directly menghukum mereka mati. Nah baru kita bergeser ke perjanjian baru tadi. Sehingga perjanjian baru adalah akibat dari kematian kan Tuhan sudah tanggung. Lalu pilihan ternyata tidak hanya terisa pada orang Israel, tapi orang yang dipilih Tuhan dari berbagai bangsa. Seperti Paulus bilang tadi kan, supaya itu berlaku bagi banyak orang lain. Nah yang berikutnya lagi adalah yang menarik. Sementara matinya sendiri jangan membunuh tadi sudah ditanggung oleh Kristus. Lah kalau gitu bangsa lain yang bukan bukan Yahudi dianggap Israel dulu, yang bukan Israel dianggap dosa itu, sekarang gimana? Paulus bilang musuh kita bukan daging dan darah, bukan itu lagi, tapi roh di udara, yaitu setan yang membuat orang ini menjadi pendosa. Setannya ini kita lawan nih dengan cara memberitakan kebenaran, sehingga elegansinya ini menjadi menarik. Tapi memang betul. Kalau kita memandang dari perspektif antropologi, sosiologi, jadi susah kita menerima fakta. Iya kalau benar kan gitu, karena orang nggak percaya pada apa yang Tuhan lakukan. Memang terasa sepihak. Iya. Bicara sepihak nih yuk, Tuhan ingin kita tidak semena-mena gunakan hukuman mati karena Tuhan ingin melindungi orang-orang pilihannya, begitu yang Pak Bigman tadi katakan Pak ya? Di PL harus hati-hati. Nah, di PL-nya kan, karena nyawa orang pilihan adalah haknya Tuhan. Tapi orang di luar pilihan Tuhan itu adalah orang berdosa yang mati dianggapnya. Maka kalau dia bikin sesuatu dimatikan, misalnya dalam perang, itu jadi legal. Karena simbol tadi simbol keberdosaan yang berlaku tadi, dan memang itulah fakta. Manusia jatuh dalam dosa, konsekuensinya. Bahwa itu ada di PL, artinya itu sekarang tidak bisa kita gunakan sebagai argumentasi Kristus sudah teologis. Menanggung seluruh akibat dari mati di Taman Eden yang dosa itu adalah upahnya mati, ditanggung Kristus yang jadi mati. Jadi tidak relevan. Maka kita tidak bisa lagi melegalitas itu. Sehingga Yesus memberikan spirit kan, tampar kanan kasih kiri tadi, sehingga ada pengampunan. Tetapi ini menarik. Dia juga yang mengatakan, anak-anak yang kusayang kuhajar. Dalam pendidikan. Maka hukuman itu harus nuansanya pendidikan. Saya setuju waktu Pak Bigman bilang
hukuman itu minimal berapa begitu ya. Lalu juga ada proses di mana yang berbuat harus bertanggung jawab, apa yang pemiskinan tadi. Karena kalau baca di 2 Timotius akhir zaman memang orang nggak takut mati kok, tapi takut kalau uangnya nggak ada, gitu. Takut kalau nggak punya uang, kalau nggak bisa menikmati hidup, itu lebih takut, gitu. Jadi saya pikir konteks hukuman mati itu juga bangsa satu dengan bangsa lain bisa beda memahaminya, menyangkut harga diri dan lain-lain. Mungkin di Indonesia nggak terlalu takut mati, tapi kalau keluarganya miskin mungkin dia mikir itu. Tapi nggak akan bisa miskin di Indonesia, karena nggak akan ada yang memiskinkan. Karena begitu dimiskinkan, yang memiskinkan pun ikut miskin. Yang lebih penting lagi sebenarnya bagaimana melaksanakan hukuman tadi, yang dan sejauh mana kekristenan ini bisa mempengaruhi hukum yang ada di negara kita ini, gitu. Seperti misalnya idealnya Pak Bigman bilang tadi. Jangan dimatiin, enak aja udah mati langsung gitu kan, udah ada hukuman seumur hidup aja, ya. Tapi sejauh mana ini pengaruh daripada kekristenan ini ke dunia hukum? Nah ini yang paling penting, karena yang bisa melaksanakan itu cuma negara, nggak bisa agama, karena kita bukan negara agama. Tapi hukum mati pun kan datang sebenarnya Western menjalankan hukum mati pun basisnya PL, itu basisnya Kristen. Semua legalitas hukum mati di agama manapun itu pertama kali penerapan dalam perjanjian lama zaman Musa. Jauh sebelum agama-agama itu lahir dan ada. Legalitas hukum Taurat kan sudah diatur sedemikian rupa. Yaitu basisnya memang PL. Tapi Pak, kalaupun kita pakai argumentasi sosiologis yang diajukan oleh An Yuke juga kemudian belakangan cenderung mensupport itu. Ini fakta, artinya sebatas secara saintifik itu bisa dibuktikan. Faktanya mengatakan bahwa peluang buat seseorang yang pernah berbohong sekali untuk berbohong kedua kali, ketiga kali itu sangat tinggi. Kalau dia pernah selingkuh sekali, katanya kedua, ketiga kali peluangnya jauh lebih tinggi. Mencuri sekali, begitu juga. Membunuh, begitu juga. Kalau dia pernah membunuh sekali, peluang dia membunuh untuk kedua dan ketiga kali jauh lebih besar. Artinya ketika seorang pembunuh yang pernah membunuh tidak dihukum mati, kemudian ternyata melakukan pembunuhan yang kedua dan ketiga, kita semua ikut secara kolektif berdosa barangkali ya, karena kita mendukung hukuman mati juga. Untuk enggak ya? Karena masalahnya Yesus sendiri bilang kan ke perempuan yang berzina, jangan kau berbuat dosa lagi. Yaitu perintah Tuhan kan seperti itu. Artinya begini, semua orang pastilah karena keberdosaannya itu cenderung untuk jatuh lagi dalam dosa. Tetapi dengan kesadaran yang tinggi setelah mengerti betul bagaimana hidup ini gitu ya, harus apa yang harus dilakukan untuk hidup ini, sisa hidup ini, pastilah mesti lebih baik ya. Pasti kalau saya, ya contohnya saya sendiri. Tapi mungkin apa yang dikatakan Anis tadi itu yang pendekatan opposite, artinya gini, itu adalah pendekatan psikologis, ya. Karena noda satu akan membuat noda berikutnya. Kecenderungan itu selalu tinggi. Nah, ini kecenderungan psikologis yang coba diriset, dan itu memang hasil dari sebuah penjelajahan lah, data-data angka konkret. Tetapi memang perspektif teologis bahwa ada pertobatan yang total itu tidak bisa ditangkap oleh psikologis. Ini problem. Dalam perspektif psikologis mana ada orang berubah total? Padahal dalam perspektif teologis siapa bilang Tuhan melembutkan hati yang keras kan gitu. Jadi bisa. Sehingga apa yang dikatakan Anan tadi betul di dalam perspektif teologis tadi. Nah, memang problema psikologis ini karena pendekatan hukum yang ada di dalam berbagai pendekatannya psikologis semua kebanyakan. Sehingga memang ini harus ada kecenderungan kehati-hatian dari kita. Dan yang kedua, yang perlu kita pikirkan, hukuman entah itu seumur hidup entah hukuman mati, tidak ada yang bisa menjamin bahwa kemudian itu akan menjadi lebih baik. Karena apa? Orang Israel kan dulu hukum mati kan. Emang orang Israel baik-baik? Ya enggak juga. Selama hukum mati berjalan, tetap aja penjahatnya ada. Negara manapun, bahkan negara yang masih melakukan agama nih sekarang, hukum agama gitu ya, dengan hukum yang mengerikan, pancung kayak apa, kayak segala macam lah itu begitu, tetap aja kejahatannya. Tapi Pak Bigman, bahkan dari sudut pandang teologis, tidakkah kita sepertinya mengecilkan Tuhan, bahwa kalau itu kemudian dihukum mati seolah-olah Tuhan tidak bisa menggenapi karyanya. Kalau memang orang itu adalah orang yang jadi pilihan Tuhan, toh Tuhan dengan caranya dan dengan waktunya kemudian bisa menganugerahi keselamatan pada yang bersangkutan. Hati-hati, ini bukan soal orang itu mati pilihan Tuhan diganggu, enggak. Ini kan bukan di wilayah itu gitu. Tapi wilayah ini adalah hidup bersama. Ya kan?
Kalau bahwa dia penjahat sekalipun, katakanlah penyamun yang disalibkan bersama dengan Yesus kan, sama-sama hukuman mati kan gitu. Yang satu mengejek Yesus, yang satu percaya, selamat masuk surga. Tapi tidak selamat dari tangan Roma loh. Dari tangan Roma dia nggak selamat, tetap aja mati disalib. Tapi dari dosa jebak setan itu dia selamat. Yang satunya lagi nggak selamat dari tangan Roma, nggak selamat juga dari tangan setan, tetap dipegang setan, dia masuk neraka. Nah, ini dua kisah yang berbeda. Nah, jadi wilayah ini memang kita mesti batasin dulu. Ini bukan persoalan itu, tetapi persoalan memang Tuhan izinkan apa tidak, kan itu persoalannya. Nah, kata terakhir memang yang jadi persoalan adalah, waduh kalau gini orang ini bisa tambah jahat nih kalau kasih kan gitu kan ya. Ini kan problem. Sehingga saya selalu menjawab dengan sederhana lagi gini, lah itulah pertandingan. Kalau kasih itu lebih kuat, pasti menang. Tapi kalau kasih itu pura-pura, ya ambruklah semuanya. Nah, ini dari power of love itu di dalam pengertian kasih akan kebenaran, ini yang harus kita hidupkan, ini tanggung jawab kita. Jadi kita tidak sekedar mengaminkan persetujuan orang boleh membunuh dengan katakanlah dengan menghapus hukuman mati, tidak sama dengan menyetujui pembunuhan, beda sekali itu. Ya, tetapi membuat orang itu lebih bertanggung jawab, karena saya memang lebih suka sebetulnya secara psikologis, lagi saya balik nih terbalik. Kalau orang ditembak mati, ya langsung mati dia. Nggak ada capeknya di penjara ya. Kita keluar sedikit dari sini Yuke dan An pelaku hukuman mati. Mereka adalah orang-orang yang tunduk barangkali terhadap otoritas di mana mereka bekerja, dan peran mereka memang mengharuskan mereka lakukan itu. Lalu jadi berdosakah mereka sebagai pelaku hukuman mati sementara mereka jalankan tugas mereka? Contoh aja lah, kalau misalnya hukuman tembak ya. Itu dari 5 misalnya lakukan, itu yang ada peluru cuma beberapa aja. Jadi ada yang kosong. Jadi mereka mereka barangkali tidak tahu, tapi tetap saja mereka bagian dari inisiatif untuk habisi hidup seseorang gitu ya Pak. Ketaatan pada negara. Betul. Artinya apa? Kita sebagai orang Kristen harus menjauhi profesi hakim, jaksa, polisi yang betul. Makanya sedikit di luar itu sedikit barangkali. Dalam sisa waktu 1 menit. Saya tidak tahu kalau saya jadi hakim, saya tidak akan pernah menghukum mati seseorang dengan untuk alasan apapun. Saya akan menghukum dia seumur hidup. Itu hati nurani saya. Hakim itu berdaulat pada keputusannya. Ya, tetapi saya akan menjatuhkan hukuman tambahan tadi, administratif tadi. Dan saya akan bikin seberat mungkin itu, supaya dia membayar itu mungkin seumur hidupnya. Supaya dia tahu bahwa kejadian yang dia bikin menyusahkan orang di seberang sana seumur hidupnya, dan dia harus membayar itu seumur hidupnya. Katakanlah menghilangkan nyawa, denda seumur hidup, harus membayar berapa juta tiap bulan misalnya. Kenapa tidak? Kalau yang susah kalau Pak Big menjadi pengacara. Itu yang repot ya. Yang dibela masuk semua. Saudara, kami berharap setiap pertanyaan, setiap jawaban yang kita gali memberkati saudara sebagaimana itu sudah memberkati kami semua juga di sini. Saudara, enggan sekali berpisah, tapi waktu yang batasi kebersamaan kita. Kita syukuri iman Kristen kita saudara, kita akhiri jumpa kita minta Pendeta Pikman Sirait tutup pertemuan kita. Saudara, bagaimanapun hukuman mati akan menimbulkan pro kontra. Usai sudah dimensi iman Kristiani pada bagian tertentu yang kita bicarakan, pasti diskusi akan terus berlanjut, bukan? Karena kalaupun kita mengerti, kadangkala hati tak puas. Maka debat antara pikir dan rasa akan jadi debat yang panjang pula. 1001 alasan selalu ada tersedia. Tetapi yang menjadi penting bagaimana kita peka pada hati nurani, melihat nilai tertinggi, bukan sekedar angka rata-rata. Semoga Anda bijak untuk mengerti hal ini. Baik, kita akan close bagian kita di sini dan kita akan berdoa. Minta Anan untuk tutup dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas waktu yang indah untuk bincang-bincang pada hari ini Tuhan. Biarlah kiranya bincang-bincang kami mempunyai pengaruh yang baik pada para penonton sekalian dan membawa dampak yang baik pula. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin.